Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita sedikit mengadakan kajian. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan kemudian menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Ketika kita di hadapan Allah memiliki kekurangan dalam ibadah, maka majelis ilmu inilah yang menjadi hujah bagi kita bahwa sesungguhnya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, akan tetapi karena kelemahan kita sebagai manusia maka ada kekurangan. Insya Allah dengan majelis ilmu ini maka kualitas ibadah kita yang sederhana menjadi maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Raya Al-Jabbar, kita sekarang berada di bulan Ramadan dan berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkum minan nar. Ramadan itu adalah awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan maghfirah, pengampunan dari Allah, dan ujungnya adalah idkum minan nar, di mana kita dipastikan dimerdekakan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, kita di bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah dilatih, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi insan yang berkualitas, supaya kita menjadi hamba Allah yang paling mulia, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Puasa tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga pantas ikhwatal iman, kalau di bulan Ramadan ini segala jenis sesuatu itu bernilai pahala lebih, karena kita berada di bulan pelatihan, di pelatihannya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin di sini Bapak Ibu jemaah ada yang di satu lembaga baik pemerintahan ataupun swasta, kemudian lembaga itu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan spesifikasi dan kualitas kita sehingga kinerja kita naik. Maka tempat pelatihannya diadakan di hotel, ya. Kemudian juga jamuan makanannya bagaimana Pak kalau pelatihan Bapak? Istimewa ya. Makannya juga istimewa. Sudah beres pelatihan, selama pelatihan kita dikasih materi yang berkualitas dengan pemateri tentunya yang tersertifikasi. Begitu pulang dari pelatihan dipasihan amplop supaya naon transportasi selama proses kegiatan. Itu pelatihan yang dilakukan oleh sebuah lembaga dan manusia. Bagaimana dengan pelatihan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya sangat luar biasa. Sehingga di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita melakukan ibadah sunat maka pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Apabila kita melakukan ibadah wajib seperti barusan sholat fardu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat dibanding sholat di luar Ramadan, bahkan bisa lebih daripada 70 kali lipat. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menambah rizkinya untuk umat Islam. Wa yuzadu fihi rizqul mu'minin. Di bulan Ramadan itu ditambah rizkinya untuk umat Islam. Bapak Ibu para hadirin, barangkali ketika di luar Ramadan minumnya apa? Ya. Mungkin hanya satu warna, tapi begitu masuk Ramadan mau buka puasa gimana Pak Ustadz?
Macam-macam warnanya ya di depan kita. Ada kolak. Wah, ini semakin bertambah-tambah ini nilai puasanya disebutin makanan dan minuman ya. Makanannya juga macam-macam, minumannya macam-macam, belum lagi THR dari sana sini begitu ya. Jadi betul-betul di bulan Ramadan itu ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga semuanya. Di bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka semuanya. Di bulan Ramadan setannya pun diikat di belenggu. Di bulan Ramadan Allah siapkan satu malam, kalau kita melakukan ibadah di satu malam itu maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan sungguh segala jenis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Sesungguhnya kita sedang dilatih ikhwatal iman. Makanya di bulan Ramadan materinya ada puasa, kita dilatih bagaimana menjaga diri kita untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya. Bahkan yang menjadi milik kita pun ketika yang punya yang utama Allah Subhanahu wa taala melarang, maka kita tidak mengambilnya. Makanan minuman kita tidak berani lagi mengambilnya sampai kemudian datang azan maghrib, maka kemudian kita bisa mengkonsumsinya. Di bulan Ramadan kita sungguh dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sholat tarawih. Maka kalau sehari semalam di luar Ramadan kita hanya 5 kali 17 rakaat, begitu masuk Ramadan setiap malam kita tarawih. Ada yang 20 rakaat, ada yang kemudian 8 rakaat, bahkan dulu di Madinah Pak rakaatnya Bapak Ibu bisa sampai 38 rakaat. 36 rakaat. Jadi luar biasa di bulan Ramadan ini materinya. Di dalamnya juga ada bacaan Al-Qur'anul Karim. Tidak lain dan tidak bukan Ramadan disuguhkan kepada kita la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, sehingga ikhwatal iman untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kita lulus di pelatihan ini, lulus di upgrading ini, yaitu apabila kita betul-betul menjadi insan yang bertakwa. Sehingga para ulama menyampaikan laisal id liman labisal jadid, laisal id liman markabuhu jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Lebaran ketika kita tuntas Ramadan, lebaran itu bukan untuk orang yang memakai baju baru. Lebaran itu bukan orang yang memakai kendaraan baru, tapi lebaran itu adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menilai kita berhasil atau tidak di bulan Ramadan, lihat setelah Ramadan. Karena sesungguhnya kita hanya dilatih di bulan Ramadan supaya 11 bulan ke depan kita betul-betul melewatinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Ramadan rajin ke masjid, begitu beres Ramadan sudah ditinggal lagi masjidnya. Bukan berarti ketika Ramadan kita rajin puasa, beres Ramadan sudah tidak ada lagi puasanya. Bukan berarti ketika Ramadan kita rajin baca Quran, begitu beres Ramadan ditinggal lagi Qurannya. Bukan begitu. Akan tetapi begitu beres Ramadan Qurannya tetap dibaca, qiyamul lailnya tetap dilakukan, puasanya juga diusahakan, dan infaknya juga terus diberdayakan. Sehingga Ramadan betul-betul berhasil bagi kita, maka kita betul menjadi orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, bagaimana sih orang yang bertakwa itu? Maka kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu dia yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang maha gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman adanya surga dan neraka, beriman adanya para malaikat, dan banyak hal-hal lagi yang gaib, terutama adalah yang maha gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pastinya memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipuasakan dalam rangka melatih diri kita untuk betul-betul meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kalau lagi puasa, apakah boleh kita makan sendirian? Bapak boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak, sekalipun sendirian. Kita masuk WC nggak ada orang, terus kemudian ada air kita minum. Boleh orang lain tidak tahu, tapi Allah maha tahu.
Sehingga orang yang betul-betul menjaga puasanya adalah orang yang meyakini betul akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa mengawasinya. Maka begitu puasanya berhasil dengan baik, keimanannya akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa itu kata Allah, semua amal itu tergantung amalnya. Tapi puasa tidak, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi puasa sungguh luar biasa. Dengan puasa yang baik maka meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Bahasa Al-Qur'an di sini yuqimunas shalah. Iqamatus shalah, bukan yaf'alus shalah, bukan fi'lus shalah. Bukan hanya melakukan salat, akan tetapi mendirikan salat dalam dirinya. Apa nilai salat? Salat tidak lain dan tidak bukan adalah aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dirikan salat untuk mengingatku. Sehingga kalau kita mendirikan salat, kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala implementasinya, maka salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka salat dapat mencegah pelakunya daripada berbuat keji dan munkar. Sehingga mendirikan salat artinya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani melakukan kemaksiatan dan selalu termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kita lihat nanti apakah selepas Ramadan kemudian sholatnya tetap ada. Maka itu jawabannya ada di kita semua. Insya Allah kalau kita berkualitas di Ramadan sekarang, maka ini akan berbekas. 11 bulan ke depan kita akan lalui dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwatal iman, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa memberikan infak dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia sadar bahwa harta yang ada pada dirinya bukan miliknya, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan segala isinya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang diamanatkan kepadanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, maka dia dengan segera untuk berinfak. Orang yang bertakwa adalah orang yang rajin berinfak. Di bulan Ramadan kita dilatih. Bahkan bukan hanya sekedar teori, kita disuruh untuk mempraktekkan untuk berinfak, yaitu dengan adanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya, mensucikan diri orang yang mengeluarkannya dari berbagai macam penyakit hati. Kita memiliki penyakit hati kadang-kadang yaitu penyakit koret, ngopet, ya. Itu adalah penyakit yang luar biasa. Maka dengan adanya zakat fitrah kita dilatih untuk mau mengeluarkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di luar Ramadan semakin banyak lagi kita berinfak kepada sesama. Ikhwatal iman, berikutnya orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ini kalau saya tanya Bapak Ibu hadirin di sini, iman pada Al-Qur'an Bapak Ibu? Iman, alhamdulillah. Tapi tahukah tidak Bapak Ibu, implementasi atau untuk memastikan bahwa kita beriman itu seperti apa? Ada indikatornya. Indikatornya seperti apa? Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka yang diberikan kitab-kitab kepada mereka, kemudian membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, menunaikan hak daripada kitab tersebut, maka merekalah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman kepada kitabullah, orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu mereka yang menunaikan hak daripada Al-Quran. Al-Quran memiliki hak daripada diri kita. Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran dari lisan kita. Bagaimana kita menunaikan hak dari lisan kita?
yaitu dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah bacaan. Maka kita upayakan untuk terus membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita memiliki bacaan yang secara kontinu untuk terus membaca Al-Quran dengan lisan kita. Bahkan kita selalu berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas bacaan kita, atau yang disebut dengan tahsin Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya bacaan dengan lisan kita, maka itu artinya kita menunaikan hak Al-Quran dari lisan kita. Berikutnya, Al-Quran juga punya hak dari jawarih, dari anggota badan kita. Anggota badan kita harus baca Al-Quran sebagai wujud bahwa kita mengimaninya. Bagaimana anggota badan kita mengamalkan atau membaca Al-Quran? Yaitu dengan cara menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya tidak dipakai untuk memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu artinya anggota badan kita sudah baca Al-Quran. Kita mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan, kita menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan. Itu artinya jawarih, anggota badan kita telah menunaikan membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quran setiap hari kita baca, akan tetapi perilaku kita bertolak belakang dengan Al-Quran. Itu hanya berarti dibaca dengan lisan tapi tidak dengan perbuatan. Berikutnya juga Al-Quran itu punya hak dari hati kita. Hakun fil qalbi, ada hak dari hati kita dan pikiran kita. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan pikiran kita, dengan hati kita? Yaitu kita mentadabburi daripada makna Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran, kemudian kita tadabburi maknanya. Kita baca Al-Quran, kemudian kita dalami maknanya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ditanya nanti di alam kubur, ma imamuka, apa yang menjadi imam kamu? Maka kita bisa dengan tegas bahwa imam kita adalah Al-Quranul Karim. Yang kita ikuti adalah Al-Quranul Karim. Kita belok kanan, belok kiri, kita melakukan sebuah aktivitas, itu yang menjadi pedoman adalah Al-Quranul Karim. Berikutnya ada hakun fisir dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, seorang yang bertakwa itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dia iman kepada hari akhirat. Apakah kita iman pada hari akhirat? Ikhwatal iman, apakah kita iman pada hari akhirat? Kita bisa tanya diri kita. Akan tetapi yang menjadi standar tentunya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran dijelaskan orang yang membohongkan bahwa dia sebetulnya tidak beriman kepada hari akhir. Suratnya pendek yang disebut dengan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Muhammad, tahukah engkau orang yang membohongkan hari akhirat? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Anak yatim di sekelilingnya dia biarkan, padahal harusnya dia punya masa depan, tapi kemudian dia tidak mau hadir untuk membantu. Dia menghardik anak yatim. Sesungguhnya kalau ada orang yang menghardik anak yatim, dia sesungguhnya tidak beriman kepada hari akhir. Berikutnya adalah orang yang tidak percaya hari akhir, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makan atau menyantuni fakir miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai, bahkan sampai ditinggalkan salatnya, tidak melakukannya. Berikutnya walladzina hum yuraun, kalau melakukan aktivitas ingin dinilai oleh manusia, bukan dinilai oleh Allah Ta'ala. Selalu ingin terlihat oleh sesama, bukan ingin terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya selalu riya. Wa yamna'unal ma'un, yaitu terakhir orang yang enggan mengeluarkan zakat, tidak mau menolong sesama. Maka itu orang yang sesungguhnya dia tidak percaya hari akhir, karena perbuatannya sama sekali bertolak belakang dengan apa yang bermanfaat untuk hari akhir. Artinya orang yang percaya hari akhir, maka dia sayang dengan anak yatim,
maka dia menyantuni fakir miskin, maka dia sholatnya juga diutamakan, maka dia kemudian kalau beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, dan terakhir dia senantiasa mengeluarkan zakat dan infak yang diamanatkan kepada dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman jamaah Masjid Al-Jabar, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul berhasil. Ramadan kali ini betul-betul membuat kita menjadi orang yang bertakwa, karena hanya dasar takwa maka kemudian kita dapat jaminan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga yang luas, yang indah, yang nyaman, luar biasa. Itu untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka tidak ada cara lain kecuali membuat kita menjadi insan yang bertakwa. Dan hanya orang yang bertakwa, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwatal iman, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, sehingga kemudian tambah lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan keislaman. Dan umumnya bagi kita semua yang hadir, mudah-mudahan jadi ilmu, dan hadirnya kita mudah-mudahan dalam melaksanakan perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lil ilmi, wala takun khamisan fatahlak. Kita disuruh oleh Nabi untuk jadi orang yang berilmu, atau yang belajar, atau yang mendengarkan, atau yang cinta dengan ilmu. Jangan sampai kita jadi orang yang kelima, tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak cinta pada ilmu. Maka kalau seperti itu fatahlak, maka dia akan rusak di dunia, dia akan sengsara di akhirat, tidak dapat surga. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna manfaatnya, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.